Masalah transportasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang. Salah satu masalah yang dihadapi seperti tanah ekspansif, tanah lunak, tanah gambut, dan tanah-tanah yang berpotensi likuifaksi. Indonesia merupakan daerah yang memiliki tanah lunak yang cukup besar. Tanah jenis ini umumnya dapat ditemui di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Tanah lunak juga tersebar di kawasan Indonesia lainnya, walaupun dalam jumlah yang relatif lebih sedikit. Metode stone column merupakan salah satu metode perbaikan tanah dengan menggunakan material batu yang berbentuk gravel dengan cara dimasukkan ke dalam lapisan tanah lunak sampai kedalaman tertentu. Fungsi utama pemasangan stone column adalah untuk meningkatkan daya dukung tanah lunak sehingga tanah lunak tersebut dapat menerima beban yang lebih besar dan penurunan yang terjadi akan berkurang seperti: pertama, mengurangi total settlement tanah; kedua, memperpendek waktu konsolidasi; ketiga, mengurangi bahaya likuifaksi. Penerapan konstruksi stone column sudah diaplikasikan di berbagai negara. Runway Bandara Soekarno-Hatta dengan kedalaman 4,5 meter hingga 8 meter dan dengan diameter 500 mm. Pintu takalar stone column dengan diameter 1 meter dan kedalaman 8 meter. PLTU Cirebon 2 diameter sand compaction pile 40 cm dan 70 cm dengan kedalaman sampai 18 meter. Proyek Bukit Asam Tarahan, diameter stone column 1 meter dengan kedalaman 24 meter. Peralatan yang digunakan dalam stone column meliputi peralatan survei, berfungsi untuk mengatur titik koordinat dan lokasi VSC. Survei geoteknik jalan dilakukan dengan membuat lubang ke dalam tanah menggunakan alat bor manual maupun alat bor mesin. Uji sondir dilakukan untuk mengevaluasi kondisi tanah bawah permukaan di lapangan. Vibrocat adalah alat untuk memasang VSC khusus untuk dry bottom fit method. Vibrocat sendiri terdiri atas vibrator, digunakan untuk membantu instalasi VSC dengan menggunakan vibrasi arah lateral. Vibrator juga terdiri atas air chamber, lock, extension, flexible coupling, electrical motor, stone feeder pipe, dan nose coil. Stone bucket berfungsi untuk menahan sementara batu sebelum dimasukkan ke dalam stone tube. Stone tube berfungsi sebagai tempat penampungan batu atau menyalurkan batu ke dalam tanah. Air compressor berfungsi menghasilkan tekanan udara di stone tube pada saat penetrasi dan pembentukan VSC. Generator set atau panel box kelistrikan berfungsi untuk mengontrol power supply ke vibrator. Rig adalah tiang pada vibrocat. Wheel loader digunakan sebagai alat untuk mengangkut agregat dari lokasi stockpile ke stone tube. Komputer M5 berfungsi sebagai alat untuk mengontrol pekerjaan VSC. Lampu penerangan digunakan sebagai alat tambahan penerangan ketika konstruksi dilaksanakan pada malam hari. Welding set digunakan untuk keperluan pengelasan. Track crane digunakan sebagai alat untuk mengangkut material ke lokasi proyek. Mobil proyek digunakan untuk kendaraan kontraktor ke lapangan. Bahan yang digunakan untuk konstruksi stone column adalah batu pecah berukuran 2-4 cm, harus mengacu pada kriteria berikut: menggunakan pengujian,
Los Angeles Abrasion, Flakiness Index, dan Sulfate Soundness. Sedangkan untuk gradasi material batuan stone column, saringan dengan ukuran maksimal 50 mm dan minimal 14 mm. Kalibrasi kedalaman. Kalibrasi kedalaman dilaksanakan sebelum memulai konstruksi. Pertama, tandai vibrator sepanjang 4 meter. Kemudian, posisikan vibrator di permukaan tanah. Pastikan keterangan di komputer menunjukkan tanda 0 meter. Selanjutnya, lakukan penetrasi vibrator pada kedalaman 4 meter sesuai tanda di vibrator. Secara otomatis, komputer akan memverifikasi kedalaman tersebut sedalam 4 meter. Kalibrasi volume bucket. Keterangan volume bucket dengan mengukur menggunakan meteran apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan konstruksi. Pelaksana konstruksi di lapangan mengukur volume bucket menggunakan alat ukur dan dipastikan keterangan volume bucket harus pas. Proses pelaksanaan sebelum konstruksi ada beberapa tahap, yaitu: pertama, persiapan lahan. Kedua, pemasangan platform. Granular blanket berfungsi sebagai platform dan drainase dengan ketebalan 0,5 hingga 0,75 meter. Keempat, pengangkutan material batu. Proses konstruksi meliputi: pertama, proses charging vibroket. Kedua, penetrasi. Ketiga, compaction atau proses construction. Keempat, finishing. Berikut adalah proses konstruksinya. Dengan menggunakan wheel loader, masukkan agregat batu ukuran 20 hingga 40 mm ke dalam stone bucket. Dari stone bucket, batu dipasok ke dalam ujung vibrator dengan bantuan tekanan udara. Setelah memasuki rencana kedalaman, vibrator ditarik tergantung kondisi tanah dan diameter yang ingin dicapai. Kondisi stone tube yang bertekanan tinggi memaksa agregat keluar dan mengisi ruang kosong yang terbentuk oleh vibrator. Vibrator dimasukkan kembali untuk melakukan pempadatan dan kompresi agregat ke tanah di sekitarnya. Proses ini merupakan gerakan naik turun dari vibrator sampai agregat batu di dalam vibrator habis. Proses pengisian agregat dimulai kembali sampai kolom terbentuk ke permukaan tanah. Setelah proses konstruksi selesai, kemudian dilakukan finishing.